Sekali lagi, Bapak Ibu, selamat pagi. Acara akan saya mulai. Langsung saja, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sehat, Bapak Ibu hadirin pagi hari ini. Selamat bergabung bersama-sama tentunya dalam acara Dharma Wacana serangkaian HUT RSUP Sanglah Denpasar hari ini Selasa 23 November 2021. Yang terhormat Bapak Iketut Budiasa, STMM, yang juga sudah bergabung selaku narasumber acara kita pada pagi hari ini. Om Swastiastu, selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar, yang juga sudah bergabung. Selamat pagi juga yang kami hormati Bapak Ibu jajaran direksi, semoga sudah bergabung juga pagi hari ini. Dan juga saya mengucapkan selamat pagi kepada moderator kita pagi hari ini, ada Dr. Putri. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Dan saya mengucapkan selamat pagi, selamat bergabung para koordinator di lingkungan RSUP Sanglah Denpasar, para staf di lingkungan RSUP Sanglah Denpasar, serta Bapak Ibu sekalian peserta Dharma Wacana kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Bapak Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar yang sekaligus membuka acara Dharma Wacana dengan tema Kerja Bahagia pagi hari ini. Kepada Bapak Direktur Utama, disilakan. Ya, terima kasih Mbak Yupi. Yang terhormat Bapak Dharma Wacana, Bapak Ketut Budiasa STMM, sekaligus beliau adalah Sekjen Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia dan juga sekaligus Sekjen PHDI Pusat. Terima kasih Pak Ketut. Yang kami hormati Bapak Ibu para direktur, Bapak Ibu para koordinator, subkoordinator, para ketua komite, para kepala KSM, ketua SPI, Bapak Ibu para kepala instalasi, ketua panitia hari ulang tahun Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah beserta seluruh anggota panitia dan segenap pegawai Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dan umat sedharma yang mengikuti acara ini yang kami hormati dan sekaligus yang kami banggakan. Om Swastiastu. Om Mano Badrah Kratawo Yantu Wiswata. Semoga segala pikiran jernih datang dari segala penjuru arah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur Anayubagyo kehadapan Ida Sang Yang Diwasa atas suara nugerahanya yang melimpah sehingga kita semua dalam keadaan sehat dan rahayu. Dan tentunya berkat karunia-Nya pula kita bisa mengikuti Dharma Wacana dengan tema Kerja Bahagia yang akan dibawakan oleh Bapak Ketut Budiasa, STMM, Sekjen Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia, Sekjen PHDI Pusat. Terima kasih Pak Ketut. Dan sekaligus kami sampaikan selamat datang di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, walaupun dalam daring kepada Pak Ketut, yang pasti di sela-sela kesibukan Pak Ketut tentunya sudah dapat meluangkan waktu untuk memberikan pencerahan sekaligus motivasi kepada segenap sumber daya manusia kami yang kesehariannya bergelut dalam pengabdian pelayanan kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Oleh karenanya, dengan kerendahan hati, sekali lagi kami mengaturkan banyak terima kasih kepada Pak Ketut. Semoga apa yang dilakukan hari ini tentunya membawa manfaat dan tentunya juga kebaikan kita semua. Hadirin yang kami hormati, seperti kita sudah ketahui bersama bahwa rumah sakit kita ini, Rumah Sakit Sanglah, adalah merupakan rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang ada di Bali dan merupakan rumah sakit terbesar pusat rujukan untuk Bali, Nusa Tenggara yang diresmikan pada tanggal
30 Desember tahun 1959 oleh Bapak Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Dengan demikian tentunya mempunyai nilai sejarah tersendiri. Dan ini masih kaitannya dengan rangkaian peringatan hari ulang tahun. Tentunya harapannya yang sudah diresmikan oleh Pak Presiden pertama kita tentunya memberikan arti yang khusus kepada rumah sakit sehingga bisa memberikan ataupun melakukan pengabdiannya kepada masyarakat untuk pelayanan kesehatan yang terbaik. Manajemen Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah terus meningkatkan pelayanan dan keselamatan pasien melalui peningkatan kompetensi SDM dan mendorong kreativitas pegawai untuk selalu berinovasi mewujudkan pelayanan yang bermutu. Kami juga selalu berupaya mengimplementasikan konsep Tri Hitakarana di rumah sakit untuk menciptakan keharmonisan hubungan Sang Pencipta, manusia kita semua, dan tentunya tempat kita bekerja, beraktivitas, yaitu lingkungan kita. Semua ini merupakan upaya kami untuk menjalankan Dharma Agama dan Dharma Negara. Bapak Ketua Budiasa dan umat Dharma yang saya hormati. Sebagai rumah sakit terbesar di Bali, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah sejak bulan Maret 2020 juga mengemban manat sebagai salah satu rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan untuk menangani pasien-pasien COVID-19. Di tengah besarnya tanggung jawab dan tingginya sorotan masyarakat terhadap pelayanan dan perawatan pasien COVID-19, kami tetap berupaya menjaga mutu pelayanan sesuai dengan standar-standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Standar-standar akreditasi, baik itu akreditasi nasional maupun akreditasi taraf internasional dari Joint Commission Internasional atau JCI. Namun demikian, untuk menjaga semangat dan motivasi pegawai dalam memberikan pelayanan, tentu siraman rohani dan pemahaman spiritual sangat kami butuhkan untuk tetap bahagia bekerja dalam situasi yang cukup sulit ini, situasi pandemi COVID-19. Dengan rasa bahagia ini, kami yakin akan menjadi nutrisi dan energi ekstra bagi pegawai dalam menjalankan karmanya sebagai seorang abdi negara, sekaligus memantapkan pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Beranjak dari pemikiran tersebut dan berkaitan dengan rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun Rumah Sakit Sanglah yang ke-62 di tahun 2021 ini, kami sangat mengharapkan berkenan Bapak Ketut Budiasa yang dikenal sebagai intelektual muda Hindu dan juga praktisi Human Resources Development yang sudah terkenal dan tentunya kompetensi yang sudah kita percaya luar biasa, tentunya nanti memberikan pencerahan bagi segenap sumber daya manusia Rumah Sakit Sanglah Denpasar untuk bisa tetap bekerja bahagia sesuai dengan tuntunan susastra agama kita, agama Hindu. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Bila mana ada hal-hal yang kurang pas, yang salah, tidak berkenan, tentunya dengan kerendahan hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga Ida Sang Yang Widi Wasa melimpahkan kerahayuan bagi kita semua. Titiang tutup antuk pramusanti, Om Santi 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 Om. Terima kasih Mbak Yupi, kami kembalikan. Terima kasih Pak Dirut dan Bapak Ibu. Dengan berakhirnya sambutan Bapak Direktur Utama Sanglah Denpasar, maka acara Dharma Wacana Bahagia kita pada pagi hari ini resmi dibuka. Terima kasih banyak Pak Dirut dan Bapak Ibu hadirin.
acara kita pada pagi hari ini akan dipandu oleh seorang moderator tentunya. Dan saya akan membacakan sedikit kurikulum kita dari moderator kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Dr. Niketut Putri Aryani, SPKJ Konsultan. Lahir di Gianyar pada 3 April tahun 1966. Pekerjaan beliau adalah staf pengajar bagian psikiatri FK Unut RSUP Sanglah, dan peminatan beliau adalah psikiatri CLP, Consultation Liaison Psikiatri bidang paliatif. Beliau mengenyam pendidikan program dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada tahun 85 hingga 92. Kemudian di tahun 2006 hingga 2010 beliau melanjutkan program pendidikan dokter spesialis ilmu kedokteran jiwa FK Unut. Dan kemudian pada tahun 2020 beliau melanjutkan pendidikan sebagai konsultan CLP, Consultation Liaison Psychiatry ya. Dan juga pekerjaan beliau sebagai dokter PPT Puskesmas Lainka pada tahun 92 hingga 95. Kemudian di tahun 96 hingga 2009 beliau merupakan PNS di RSUP Sanglah Denpasar, dan dari 2010 hingga sekarang beliau masih menjabat sebagai PNS di RSUP Sanglah dan juga staf pengajar dokter pendidik klinis. Jabatan beliau riwayatnya banyak sekali ya, saya nggak bisa jabarin satu-satu. Beliau yang terakhir adalah dari 2018 hingga sekarang, beliau merupakan Ketua Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Udayana RSUP Sanglah Denpasar. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita pada pagi hari ini akan dipandu oleh moderator kita. Langsung saja untuk waktu saya serahkan langsung kepada Dr. Niketut Putri Aryani, SPKJ Konsultan. Dr. Putri, kami silakan. Iya, kita sambil menunggu Dr. Putri. Dan Bapak Ibu, seperti kita ketahui bersama bahwa acara Dharma Wacana pada pagi hari dengan tema kita kali ini adalah kerja bahagia, merupakan serangkaian RSUP Sanglah Denpasar. Baik, Dr. Putri. Oke. Kami silakan. Oke, terima kasih Mbak Yupi yang selalu cantik dan ceria. Mungkin ini bisa jadi nanti testimoni bagaimana kerja bahagia, nggih. Nggih, Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Ketut Budiase, Sarjana Teknik Magister Manajemen. Senang sekali, berbahagia sekali pagi ini kita bisa mendapatkan kesempatan mendengarkan beliau nanti memberikan Dharma Wacana, nggih. Tentu saja suatu kesempatan yang langka di tengah kesibukan beliau yang sangat-sangat padat. Beberapa hari yang lalu di Bali, sekarang sudah di Jakarta kembali, ya Pak Ketut. Ini sebelumnya mohon CV beliau ditayangkan. Jadi CV beliau sebenarnya sangat-sangat panjang Pak Ketut. Mohon izin kami persingkat supaya nanti tidak menghabiskan banyak waktu. Beliau Pak Ketut Budiase, Sarjana Teknik Elektro, Magister Manajemen khusus di Human Resources. Beliau lahir di Buleleng, Bali, 30 Mei 1975. Jadi pendidikan beliau S1 Teknik Elektro di tahun 2000 Universitas Brawijaya. Kemudian pakai S2 Magister Manajemen ke bidang Human Resources tahun 2008 di Universitas Atmawijaya. Beliau juga adalah trainer ya, banyak sekali sertifikat, sering memberikan pelatihan-pelatihan baik nasional maupun internasional. Kemudian karir profesionalnya juga sangat panjang, ada 7 halaman, kami persingkat. Beliau adalah direktur dan juga konsultan dari banyak perusahaan, terutama khususnya di LG Innotech Indonesia, Waskita Kolas, Infracell, dan di MIX. Kemudian organisasi juga beliau dari muda sampai sekarang sangat-sangat aktif di berbagai organisasi. Namun yang saat ini beliau aktif adalah sebagai Ketua Unika Hida Universitas Brawijaya, kemudian Presidium KMHDI, Sekjen ICI, Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia, dan saat ini adalah beliau juga Sekretaris Umum Pengurus Harian PHDI Pusat. Jadi beliau pagi ini akan membawakan Dharma Wacana
Jadi kami di rumah sakit ini dalam rangkaian HUT yang ke-62 Pak Ketut, jadi kami ingin sehat itu seperti yang WHO sampaikan adalah sehat yang paripurna. Jadi sehat fisik, psikis, sosial, dan juga spiritual. Jadi mudah-mudahan nanti semua mendapatkan pencerahan, bisa mengikuti dengan baik. Walaupun judulnya adalah kerja bahagia, jadi sesimpel yang Pak Ketut memang orangnya simple, tapi nanti beliau akan menjabarkan apa sih kerja yang bahagia untuk peningkatan etos kerja kita bersama. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan Pak Ketut Budiase, waktunya 30 menit, namun nanti filteri aja mungkin bisa lebih, kita alokasikan 1 jam dengan diskusi Pak Ketut. Silakan Pak Ketut. Baik, matur suksma Bu Putri Aryani, senior, matur suksma juga kepada Pak Wayan Sudane, Direktur Utama Rumah Sakit Sanglah, yang sudah memberikan kesempatan pada tiang pagi ini untuk sharing manten guys. Jadi banyak Riki senior penglingsir yang secara kapasitas pasti sudah memiliki banyak hal di pengetahuan jenana masing-masing. Cuman tiang diberi kesempatan, kadang-kadang kita perlu orang luar, orang lain untuk mengingatkan, untuk sharing-sharing, untuk membangkitkan kembali memori yang sebenarnya sudah ada, semua orang sudah punya. Pengalamannya udah panjang-panjang, udah di rumah sakit dengan pelayanan yang demikian panjang dan menyentuh hati, pastinya setiap hari bertemu dengan berbagai orang yang membutuhkan bantuan. Itu adalah karma wisana yang luar biasa bagi teman-teman yang bekerja di rumah sakit. Jadi tiang hanya menjadi pemantik saja bagaimana agar kebahagiaan yang sudah menjadi bagian dari kelahiran kita itu bisa kita bangkitkan, sehingga sisi baik-baiknya, sisi bahagia-bahagianya lah yang kita kedepankan. Mungkin itu saja sebagai pembuka. Baik, tiang mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya tiang ucapkan selamat ulang tahun yang ke-62 untuk Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Semoga semakin prima dalam memberikan pelayanan, semakin berprestasi, semakin baik, dan tentunya karyawannya semakin berbahagia. Bapak Ibu yang tiang hormati, tiang izin share screen nggih. Baik Bapak Ibu, tiang mulai bekerja dengan bahagia. Ya Bapak Ibu, karena kita semuanya kan pekerja-pekerja nih, kalau kerja di BUMN, di rumah sakit, yang tidak bisa membayangkan situasinya yang dihadapi setiap hari, lingkungan kerjanya seperti apa, culture-nya, budayanya seperti apa. Tapi mudah-mudahan kita masing-masing bisa menciptakan kebahagiaan di diri kita masing-masing dalam melaksanakan pekerjaan, karena kita adalah agen-agen untuk menciptakan kebahagiaan di lingkungan kita. Jangan berharap dari orang lain, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Bapak Ibu, coba dibayangkan dulu awal-awal kerja itu ya. Kita semuanya excited banget, kayak orang jatuh cinta gitu dengan pekerjaan. Pagi-pagi belum jamnya berangkat sudah pengen berangkat gitu. Malam-malam orang-orang udah pulang, kita masih pengen tetap di kantor gitu kan. Sayang banget dengan pekerjaannya, bersyukur banget, happy, merem mata, masih ingat kebayang-bayang, gila gue kerja di RSUP Sanglah lo. Ini kesempatan yang diberikan pada 1.000 orang mungkin dari 4 juta penduduk Bali gitu kan. Itu luar biasa, nggak semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi pelayan di sebuah rumah sakit yang tadi disebutkan sebagai rumah sakit yang pusat terbesar di Bali, bukan hanya di Bali tapi mungkin Bali, NTB juga. Jadi itu kesempatan yang luar biasa. Awal-awalnya pasti semuanya bangga banget, keren banget, gila banget gitu. Bersyukur
mungkin sampai ngaturang Banten lah gitu sebagai wujud rasa syukur kepada yang para Mekawi gitu, yang Widi, leluhur, sesunan karena keterima kerja di Rumah Sakit Sanglah gitu. Tapi itu kadang-kadang berubah, itu cerita 10 tahun lalu. Sekarang pagi-pagi, ya ampun, gua harus bangun pagi, kerja lagi, ketemu dia lagi, yang nyebelin, yang apa segala macam gitu kan, kerjaan banyak ini itu. Wah, pokoknya kayaknya neraka banget gitu. Bayangkan itu waktu mengubah kita sedemikian rupa dari dulu yang kita bersyukur, penuh cinta, penuh kebahagiaan, penuh rasa syukur. Sekarang bangun pagi, waker bunyi 3 kali baru bangun, itu pun dengan wajah merengut gitu kan. Mudah-mudahan itu nggak terjadi nggih Bapak Ibu. Yang sebenarnya pengen ada survei, tapi yang lihat di fasilitas Zoom-nya tidak ada fasilitas survei, jadi surveinya kita lewatin. Kita anggap saja sebagian dari kita ada yang masih kerja dengan sangat bahagia, ada sebagian yang kerjanya biasa-biasa saja, dan ada sebagian yang kerjanya sudah kurang bahagia. Itu memang bagian dari siklus hidup. Semua orang pernah mengalami masa-masa itu, jadi itu bukan sesuatu yang luar biasa. Mari kita sama-sama mengingatkan diri bagaimana agar kita bisa terus berbahagia di pekerjaan kita. Bapak Ibu, Niki pertanyaan buat diri sendiri karena nggak bisa disurvei. Seberapa bahagia Anda saat ini bekerja? Silahkan dijawab masing-masing ya Bapak Ibu. Niki Darmo Wacana setengah training ya Bapak Ibu, karena yang seorang praktisi HRD, jadi sekalian saja yang isi dengan materi-materi setengah training lah kita anggap ya, Darmo Wicana ya, training ya gitu. Yang penting ujungnya adalah bagaimana kita memotivasi diri kita masing-masing untuk berbahagia. Bapak Ibu, 24 jam sehari ya. Berapa jam sih kita tidur? Tidur sehat katanya nih banyak dokter di sini 7 jam katanya nggih. Kalau 7 jam atau 8 jam tidur sehatnya. Sisanya 10 jam kita untuk bekerja, ini termasuk berangkat ke kantor, terus di kantor anggap tidak ada lembur, jam berangkat ke kantornya normal, sejam berangkat, pulang juga sejam, di kantor 8 jam, berarti 10 jam untuk bekerja. Sisanya 8 jam untuk lainnya, bertemu keluarga, dan sebagainya. Tapi 42% porsi paling besar. Kalau di Jakarta beda lagi. Kalau di Jakarta karena perjalanannya jauh, dan jam kerjanya biasanya 9 jam, maka jam untuk bekerja itu sebenarnya 50% dari waktu kita. Maka kalau kita ingin hidup berbahagia, maka kita harus yang pertama kali, kalau diagram Pareto itu kan hal yang pertama kali harus digarap itu adalah hal yang porsinya paling besar gitu, yang impact-nya paling gede. Jadi kalau kita ingin hidup kita berbahagia, hidup kita berkualitas, maka kita harus berbahagia dan berkualitas di tempat kerja. Tidak ada pilihan lain. Karena sisanya itu sedikit sekali. Kalau tidur kan kita, dan kalau kita hidup kita bahagia, tidur kita pun bahagia. 8 jam lainnya yang kita gunakan itu bahagia. Tapi kalau di kantor yang 40% lebih, hampir 50% itu tidak bahagia. Perjalanan ke kantor sudah merengut, sampai di kantor penuh konflik, tidak termotivasi, pulang ke rumah dalam perjalanan merengut, sampai di rumah ketemu keluarga, terus jadinya masalah kantor kebawa ke rumah, akhirnya berantem dengan istri, berantem dengan suami, cuek dengan anak, akhirnya hidupnya menjadi kacau. Karena 50%-nya ada di kantor. Sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang hormati, penglingsir ngiring. Kalau kita ingin hidup kita berkualitas, ingin kita hidup berbahagia, mari kita ciptakan kebahagiaan di kantor, di tempat kerja, karena disitulah hidup kita paling banyak kita habiskan. Kemudian ya, Bapak Ibu, niki hanya mengingatkan sekali lagi, manfaat bahagia di tempat kerja, bahagia itu melipat gandakan sukses Bapak Ibu. Karena kalau kita sedih bekerja dalam keadaan sedih, apalagi di pelayanan di rumah sakit, bayangkan ketemu pasien yang sedih, kitanya ikut sedih gitu, gimana bisa membantu pasien secara maksimal. Bapak Ibu harus yang bisa membayangkan sedikit-sedikit bahwa Bapak Ibu yang bekerja di pelayanan ini ketemu pasien yang lagi sakit, kita harus bisa menenangkan, ketemu keluarga pasien yang sedang sedih karena ada keluarganya yang sakit, kita harus berkontribusi memberikan kebahagiaan pada mereka, mentransfer kebahagiaan pada mereka. Itu luar biasa itu, karmanya itu.
Tidak banyak orang-orang yang memiliki kesempatan karma baik untuk melakukan kebaikan setiap hari di pekerjaannya. Bayangkan ada pekerjaan-pekerjaan yang mereka bertarung pekerjaannya. Kalau dia menang berarti ada orang lain yang kalah. Ya kan? Ada yang begitu kan, orang bertarung di pengadilan gitu. Kalau ada satu orang yang menang berarti ada satu orang yang kalah gitu kan. Nah, sementara kalau Bapak Ibu tiap hari kerjaannya membantu orang. Tiap hari kerjaannya menyelamatkan orang, itu pekerjaan yang luar biasa mulia dan tidak ada alasan untuk tidak bahagia sebenarnya di situ. Kalau kita menyadari pekerjaan itu dan meletakkan hati kita pada pekerjaan itu. Okay. Bahagia itu Bapak Ibu juga menciptakan lingkungan yang positif. Karena selain penyakit menular, kebahagiaan kan juga bisa menular. Kan di dunia ini bukan hanya yang jelek-jelek yang menular. Yang baik-baik juga bisa menular gitu kan. Itu kalau di Sarasamuscaya Sloka 300 itu disebutkan kalau kita bergaul itu seperti bersentuhan dengan parfum gitu. Kalau kita bergaul dengan orang bahagia, dengan orang baik, itu seperti bersentuhan dengan parfum. Kita juga ikutan harum gitu. Nah, jadilah parfum-parfum bagi orang lain. Jadilah agen-agen kebahagiaan bagi orang lain, Bapak Ibu, sehingga kita bisa menjadi motor penggerak kebahagiaan dan berkarma wasana positif setiap hari. Itu karmanya luar biasa itu. Ya, bahagia di tempat kerja artinya memiliki hidup yang sehat, Bapak Ibu. Ini rumah sakit yang luar biasa. Karena begini, kalau karyawannya bahagia, maka rumah sakitnya juga ikutan bercahaya gitu. Ikutan auranya itu berasa, aura kebahagiaannya itu berasa. Seperti orang ke Bali, begitu mendarat saja, dengar suara rinde sayup-sayup itu udah luar biasa kebahagiaannya. Kenapa? Karena taksunya hidup Bali itu. Setiap pohon diajak ngomong, binatang diajak dikasih ada rerainannya gitu kan. Ada rerainan untuk pohon-pohonan, tiap hari orang mesegah, semuanya hidup. Semuanya dirawat dengan spiritual yang begitu tinggi, makanya semuanya hidup. Makanya begitu orang mendarat itu sudah membawa aura tersendiri, orang pengen balik lagi gitu kan. Nah, itu juga bisa kita ciptakan di tempat kerja kita. Kalau semua orang berbahagia, semua orang memiliki aura positif, maka orang datang ke sana meskipun dalam keadaan sakit, tapi dia tetap mendapatkan sedikit banyak aura positifnya gitu. Oke, Bapak Ibu, Nike sekilas sebagai pembuka. Tapi Bapak Ibu, bagaimanapun baiknya kita, seberapapun tulusnya kita, seberapapun rajinnya kita maturan tiap hari, gitu, akan ada saat-saat kita mengalami kesedihan dalam hidup. Karena itu memang siklus hidup kan, seperti pagi, siang, sore, malam gitu kan. Matahari terbit, terus siang, terus tenggelam di ufuk barat gitu. Selalu begitu. Nah, ada 3 respon terhadap kondisi kehidupan tersebut, yaitu berbahagia saat kita naik dan hancur saat turun. Itu respon alami kebanyakan kita begitu. Nah, kemudian ada yang kedua, yang sedikit lebih baik adalah bersyukur saat naik, kemudian bersiap, sabar, dan anggun saat turun. Karena kita tahu bahwa saat ada naik, ada juga akan nanti saatnya turun. Ada saat bahagia, nanti akan tiba saatnya sedih. Jadi kita menyiapkan diri untuk semua kondisi itu. Kemudian yang terbaik adalah yang menjadi tujuan akhir sesuai dengan ajaran agama Hindu adalah didorong oleh fokus internal tentang dharma dan swadharma, bersikap sama terhadap pasang surut. Datar gitu, saat bahagia tidak teriak-teriak banget, saat sedih tidak nangis-nangis bombay banget gitu nggih. Itulah tujuan utama kita. Bagaimana caranya mencapai itu Bapak Ibu? Nah, itulah yang akan menjadi fokus kita di pagi hari ini. Jadi yang cepat saja karena waktunya 30 menit. Nah, Niki ini Tiang ambil awalnya ini tidak ada hubungannya dengan agama Hindu, meskipun topiknya Dharma Wacana, sekali lagi karena Tiang praktisi HR. Tiang ambil dari bukunya Stephen R. Covey, 7 Habits of Highly Effective People. Itu disebutkan Bapak Ibu bahwa semua hal di dunia ini diciptakan 2 kali. Semua hal. All things are created twice, katanya. Semua hal di dunia ini diciptakan 2 kali. Yang pertama adalah penciptaan dalam pikiran, yang kedua adalah penciptaan dalam bentuk fisik. Orang punya anak aja, itu diciptakan 2 kali dulu. Pertama diciptakan di pikirannya dulu, gua pengen punya anak, akhirnya pacaran, menikah gitu kan.
Setelah menikah akhirnya punya anak gitu. Yang pertama di pikiran dulu, Bapak Ibu punya masker, sekarang pakai masker. Wah, sekarang lagi COVID, sehingga kita membutuhkan pelapisnya. Apa ya pelapisnya? Di otak dulu dipikir, didesain, kemudian dijadikan produk, dibikinkan pabriknya. Semua hal. Kita pegang pulpen, kita punya mobil, punya rumah, semua diciptakan pertama kali di pikiran, baru kemudian diimplementasi. Itu pula lah yang persis disampaikan dalam Sara Samuscaya, Bapak Ibu, ya. Disebutkan dalam Sara Samuscaya begitu. Kesimpulannya, pikiranlah yang merupakan unsur yang menentukan. Jika penentuan perasaan hati telah terjadi, maka mulailah orang berkata atau melakukan perbuatan. Oleh karena itu, pikiranlah yang menjadi pokok sumbernya. Demikian kata kitab suci, Bapak Ibu. Jadi kalau pengen bahagia, mulainya adalah bahagia di pikiran, nggak bisa di tempat lain. Maka Bapak Ibu, mulai dari pagi hari, mulai dari usahakan kalau yang Hindu, usahakan pagi-pagi bangun pertama kali, berdoa, semoga hari ini hidup saya menjadi lebih baik, semoga hari ini saya bahagia gitu. Sebelum menurunkan kaki dari tempat tidur, itu dulu doanya. Setelah berdoa itu baru kemudian beraktivitas, setelah beraktivitas mandi apa segala macam, ingat maturan, nyalain dupe sebatang, jangan banyak waktu untuk main WhatsApp, main gadget di medsos apa segala macam yang tidak perlu dikomentari, gosip dan lain sebagainya. Kadang-kadang lupa sembahyang. Karena tarikan ini lebih kuat, jangan. Itu harus mulai dari disiplin diri sendiri, karena dengan sembahyang itu kita men-setting pikiran kita. Apa sih gunanya sembahyang? Apa dengan dupe sebatang itu terus kita nombok ide Sang Hyang Widi, gitu, nyogok ide Sang Hyang Widi dengan dupa sebatang agar kita diberikan kebahagiaan? Enggak, sembahyang itu kita sedang mengetuk-ngetuk pintu semesta dengan pikiran baik dan pikiran jernih. Dan semesta berkata, kalau dengan cara apa kau datang, dengan cara itu kau kuterima, katanya dalam Bhagavad Gita, bukan? Jadi kalau kita datang dengan pikiran baik, dengan niat suci, dengan niat tulus, dengan itikad hari ini saya akan membantu orang, maka itulah yang akan dibukakan pintunya oleh semesta. Maka itulah yang akan kita dapatkan setiap hari. Dalam Weda juga dikatakan, yad bawam tad bawati, katanya apa yang kamu pikirkan itulah yang terjadi. Maka pagi-pagi mikirnya itu dulu. Bapak Ibu ingat, biar Dharma Wacana atau training kali ini membawa perubahan, mulai besok setiap bangun pagi berdoa dulu sebelum kaki turun dari tempat tidur. Hari ini saya akan bahagia, hari ini semoga saya bisa membantu orang dan bisa membahagiakan orang lain. Karena memang itu tujuan kita hidup. Tidak ada yang lain selain melakukan swadharma. Kalau swadharmanya di rumah sakit, ya berarti di rumah sakitlah swadharmanya. Tuhan menempatkan Bapak Ibu di sana untuk melakukan kewajiban di sana, membantu orang, gitu kan. Mulai dari pikiran. Karena sekali lagi, semua hal diciptakan dua kali. Menurut teori modern, dan itu relevan dengan apa yang disampaikan oleh Sara Samuscaya, bahwa semuanya berawal dari pikiran. Oke, enten Bapak Ibu, yang cepat saja. Yang ingin putarkan video sebentar. Itu Bapak Ibu, nike katanya si motivator, nggih. Jadi bahwa
mulai dengan hal-hal positif. Ucapkan hal-hal positif, daripada kita berkeluh kesah setiap hari, saya nggak mampu, si Anu kok begini, si Anu kok begitu. Lebih baik kita cari sisi positifnya, karena semua hal di dunia ini ya bisa kita lihat dari dua sisi. Kalau kita fokus melihat dari sisi negatifnya, maka kita akan menjadi orang negatif terus. Hidup kita akan menjadi negatif. Tapi kalau kita melihat dari sisi positifnya, mental kita buat positif, kita akan menjadi positif. Kira-kira Bapak Ibu kita lalui saja. Nah, kenapa sih kita begitu terombang-ambing begitu? Karena memang unsur kita itu memang begitu. Unsur Panca Maha Bhuta kita yang membentuk kita menjadi manusia ini memang ada triguna di dalamnya, yaitu ada satwa guna, ada raja guna, ada tama guna ya. Satwa rajas tamas itulah. Ada sifat positifnya, ada sifat negatifnya, ada sifat malasnya, ada sifat rajinnya, campur-campur. Mana yang paling berpengaruh untuk kita ya tergantung dari karma wasana kita. Berapa kelahiran yang sudah kita lalui sehingga kita ada di kehidupan ini. Menurut salah satu Purana dikatakan bahwa hidup kita ini, kehidupan ini ada 8.400.000 jenis katanya. Berarti kita untuk tiba di posisi manusia ini secara normal, kecuali melalui lompatan-lompatan karma yang luar biasa, kita melalui 8.400.000 kali kelahiran untuk tiba menjadi manusia ini. Ya, bayangkan dari binatang melata, kemudian berevolusi kesadarannya menjadi yang lebih sempurna sampai menjadi manusia. Nah, ketika menjadi manusia pun masih kita tetap berevolusi. Ada 400.000 jenis dari 8.400.000 itu 400.000-nya adalah manusia. Jadi manusia pun mengalami 400.000 jenis kelahiran gitu, dari manusia yang paling sederhana pemikirannya sampai yang paling sempurna gitu. Jadi kalau kita melihat orang yang sudah begitu baik hidupnya, begitu keluarganya baik, hidupnya baik, pikirannya positif, bisa membantu banyak orang, ya mungkin mereka adalah orang-orang yang sudah ada di kelahiran yang kesekian gitu kan. Nah, kita nggak tahu kita ada di kelahiran yang keberapa. Yang bisa kita lakukan adalah lakukan yang terbaik setiap hari sehingga kita suatu saat akan tiba pada kehidupan yang lebih baik gitu. Karena tidak ada cara untuk mendapatkan yang baik selain menanam hal yang baik gitu kan. Bapak Ibu, hukum karma lah ya. Jadi sifat-sifat satwa rajas tamas itu memang menjadi bagian dari kita, tidak bisa kita hindari. Kemudian cara kita, siapa teman yang kita ajak bergaul, buku apa yang kita baca, itulah yang membedakan kita seseorang dari seseorang yang lain gitu ya. Jadi mudah-mudahan training kali ini, Dharma Wicana kali ini, salah satu usaha kita untuk bertemu dengan orang-orang baik, bertemu dengan orang-orang yang memberikan kita motivasi positif sehingga hidup kita menjadi positif. Oke. Nah, kemudian dalam Bhagavad Gita itu ada titik tumpu yang disebut dengan samatha, Bapak Ibu. Samatha itu adalah keseimbangan. Apa kata Bhagavad Gita tentang bekerja? Berkaryalah dengan kesadaran jiwa, kemanunggalan diri dengan semesta. Berkaryalah tanpa keterikatan pada hasil, tanpa memikirkan keberhasilan maupun kegagalan. Keseimbangan diri seperti itulah yang disebut yoga. Nah, dalam Bhagavad Gita ini sekitar 150 kali disebut kata yoga itu. Artinya itu menjadi sesuatu yang penting tentang keseimbangan diri. Seimbang, menjadi pribadi yang seimbang. Jadi kita datang ke rumah sakit jangan terlalu terombang-ambing. Jangan terlalu terseret-seret oleh situasi di luar sana. Pagah gitu dengan dirinya sendiri, dengan kuat, dengan values-nya sendiri bahwa hari ini saya harus positif. Apapun kondisi di luar sana nggak bisa saya kontrol. Orang lain bisa ngomong apa saja, orang lain bisa ketemu kondisi apa saja, tapi saya harus kuat, saya harus positif. Enten nggih? Mulai dari diri sendiri, karena samatha itu keseimbangan itu ya memang dari diri kita sendiri. Bagaimana cara mencapai keseimbangan itu? Kalau Bhagavad Gita, kalau ajaran Hindu mengajarkan dhyana yoga ya, Bapak Ibu. Kalau di filsafat sadar sana itu kan ada salah satu darsananya itu adalah yoga, ya.
Nah, yoga itu adalah salah satu cara untuk memantapkan diri. Sebelum kita berpikir jauh, memantapkan diri untuk bertemu Tuhan, memantapkan diri untuk berhadapan dengan kehidupan dulu. Untuk berhadapan dengan kehidupan yang di pekerjaan kita, di keseharian kita. Kalau kita sudah memiliki kemantapan jiwa di situ, mudah-mudahan kita bisa melalui kehidupan ini dengan baik. Bapak Ibu, saya ingin berbagi sebuah kisah, ya, sebuah kisah tentang segelas kopi yang tumpah gitu, ya. Jadi ada sebuah keluarga yang pagi-pagi lagi di meja makan gitu dengan anak dengan istrinya, tiba-tiba anaknya menumpahkan kopi sehingga papanya yang sudah pakai jas, sudah pakai dasi, ketumpahan. Bapaknya marahin anaknya semarah-marahnya gitu karena dia harus ganti baju, harus segala macam. Akhirnya situasi di rumah itu menjadi kacau pagi-pagi karena papanya marah, buru-buru ganti jas dengan ngedumel, banting pintu dan lain sebagainya. Kemudian berangkat ke kantor dengan ngedumel, istrinya juga ikut marah karena papanya memarahin anaknya dengan sedemikian rupa, anaknya juga ikut nangis, tidak mau berangkat sekolah. Kiamat di keluarga itu, kacau. Bapaknya berangkat ke kantor dengan ngedumel juga, sampai di kantor pikirannya kacau, membayangkan istrinya marah dan anaknya nangis. Ada penyesalan, ada kecewa, ada kemarahan bercampur aduk, sehingga di kantor pun dia hari itu harinya seperti neraka karena dia hubungan dengan teman-temannya menjadi tidak baik, dia juga menjadi judes dengan anak buahnya gitu kan, dan mungkin juga akhirnya dimarahin oleh atasannya dan lain sebagainya. Padahal ada respon kedua Bapak Ibu dari peristiwa itu. Kalau dia senyum aja dengan anaknya, aduh sayang, besok lebih hati-hati ya sayang ya, nggak apa-apa, anak papa pinter kok. Nah, dengan begitu istrinya masuk ke kamar, papa ini dasinya, ganti baju baru, ganti jas baru gitu kan. Dia berangkat ke kantor dengan gembira, sampai di tengah jalan masih sempat nelpon anaknya, sayang nggak apa-apa kan, udah sampai sekolah belum gitu kan. Peristiwanya sama, pemicunya sama, kopinya tumpah. Tapi responnya bisa begitu jauh. Yang satu harinya menjadi neraka, respon yang satu menjadi harinya tetap seperti sorga, seperti hari biasanya yang dia positif dan seperti pribadi yang dia dikenal seperti ini, sebagai orang yang menyenangkan, sebagai teman kerja yang asik, yang membantu, yang apapun keluhan teman-temannya dia selalu hadir. Semua orang di kantor menganggap dia sebagai orang yang orang yang baik, yang membantu. Semua orang yang kesulitan, nama dia adalah nama orang yang paling pertama kali muncul di pikiran teman-temannya. Itu kan? Peristiwanya sama, kopinya segelas tumpah, tapi responnya bisa jauh berbeda, tergantung dari kesadaran seseorang dalam merespon itu. Nah, jatuhnya kopi itu adalah karmanya orang lain, tapi respon yang kita ambil adalah karma kita gitu kan? Nah, kita nggak bisa atur apakah orang lain menumpahkan kopi apa enggak dalam kehidupan ini. Tapi respon kita sangat-sangat bisa kita atur Bapak Ibu. Nah, ingatlah selalu untuk memberikan jarak antara sebuah aksi dengan kita memberikan reaksi. Jarak inilah kesadaran kita. Semakin tinggi kesadaran kita, semakin lebar jaraknya. Semakin luas jarak antara sebuah respon dengan sebuah aksi dengan kita memberikan reaksi, kita memberikan respon. Apa yang bisa membawa itu? Satu, pelajaran hidup yang panjang. Dua, kadang-kadang penderitaan. Ketiga, kita bisa mendesainnya dengan tadi, dhyana, dengan melakukan meditasi. Rajin-rajin melakukan meditasi, cari guru, berlatih. Yang sembahyang, yang husuk, sering-sering sembahyang husuk. Latih dengan meditasi. Itu sangat-sangat membantu. Sangat membantu Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang praktisi meditasi, mungkin nanti bisa bercerita dengan teman-temannya, bagaimana meditasi itu bisa mengubah cara pandang hidup. Bagaimana meditasi itu bisa memperlebar jarak antara sebuah aksi dengan reaksi. Ya. Karena ya jiwa kita memang begitulah. Nah, tadi itu kita hanya berbicara yang umum-umum tentang soal-soal cerita tentang kehidupan mindset. Sekarang kita berbicara tentang prinsip kerja Bapak Ibu, karena ini bagaimana berbahagia di tempat kerja gitu kan. Bagaimana sih, apa kata para motivator tentang prinsip kerja? Kalau kita lihat Bapak Ibu, para motivator itu sekarang berbicaranya bukan hasil. Para motivator itu berbicara tentang proses. Para motivator itu berbicara bagaimana kita
berfokus pada proses, bukan berfokus pada hasil gitu. Proses kita di rumah sakit, misalnya Bapak Ibu kedatangan pasien, nanti pasiennya apa kondisi pasien, kita nggak tahu. Begitu kan? Seseorang begitu datang ke rumah sakit dengan keluhan, kita nggak tahu nih orang ini akan apa hidupnya nanti. Tapi prosesnya adalah bahwa kita handle dia dengan baik, kita sapa dia dengan ramah, nggih Bapak, nggih Ibu, kamarnya carikan yang paling layak buat dia sesuai dengan kemampuannya, berikan rekomendasi, obatnya carikan yang terbaik sesuai dengan kemampuannya dia, rekomendasi dan lain sebagainya. Itu adalah proses yang kita lalui kan, kita fokus pada di situ. Mengenai apa hasilnya nanti kita nggak tahu. Itu juga kadang-kadang pekerjaan kan begitu banyaknya, sampai tadi gambar di depan itu saking numpuk, ini belum selesai, itu sudah datang, apalagi kondisi COVID seperti kemarin. Tekanan bagi karyawan, bagi para pekerja, para nakes itu luar biasa pasti. Nggak pulang dan berisiko tinggi gitu kan. Bapak Ibu, itu pasti menimbulkan stres yang luar biasa. Bagaimana kita tetap berbahagia dalam situasi seperti itu? Itu ada buku baik Bapak Ibu. J.C. Isler mengatakan dalam Living with the Monks, itu ada di sebuah cerita gini. Ada seorang yang tinggal di di biara lah gitu ya, dengan para biksu. Pada suatu hari mereka mengadakan persembahan, kemudian ada acara makan-makan. Setelah selesai makan-makan, namanya di biara gitu, biksunya ribuan dengan murid-muridnya. Ada satu orang yang bekerja di sana mengabdikan dirinya, dia kebagian hari itu sebagai pencuci piring bersama beberapa biksu yang lain. Begitu dia cuci satu piring, datang piring 2, datang piring 100, datang piring 200, namanya biksunya ribuan, makan semua gitu kan. Piringnya numpuk begitu banyak. Dia mulai stres nih, gila gue nyuci ini berapa hari ini baru selesai gitu kan. Saking banyaknya piring yang harus dia cuci. Tapi biksu dia lihat yang biksu di sebelahnya tenang banget gitu nyuci piring. Dia tanya ke biksu itu, biksu, berapa piring lagi yang harus kita cuci katanya. Jawaban biksu itu adalah, Bu, Ibu hanya perlu mencuci satu piring, yaitu piring yang di tangan Ibu katanya. Saya juga begitu, saya hanya mencuci satu piring, yaitu piring yang di tangan saya. Begitu selesai saya taruh, kemudian saya ngambil piring lagi, inilah satu-satunya piring yang harus saya cuci. Saya nggak mikirin tumpukan piring di sana, buat apa? Saya pikirin pun itu tidak akan mengubah situasi. Memang kalau saya pikirin, saya bikin saya stres, terus piring itu turun dengan sendirinya, berkurang dengan sendirinya, kan enggak. Jadi saya fokus saja pada piring yang saya cuci ini, yang lain saya nggak pikirin, karena inilah yang di tangan saya. Inilah proses yang sedang di tangan saya, jadi saya fokus pada ini. Jadi seberapapun tumpukan piring di sana, jumlah piring yang kita cuci itu hanyalah satu, yaitu piring yang di tangan kita. Nah, itulah Bapak Ibu, kadang-kadang kita melihat begitu banyak pekerjaan sehingga kita akhirnya stres gitu. Padahal yang lain itu ya nanti kita kerjakan, bukan sekarang. Yang kita kerjakan sekarang adalah yang sedang ada di depan kita. Fokus pada itu, yang lain forget it. Karena pikirin bikin itu stres juga nggak mengubah situasi. Tadi disebut di video itu, being negative doesn't change anything katanya kan. Menjadi negatif, berpikiran begini begitu, ngomongin orang, stres, itu nggak mengubah apapun. Yang mengubah sesuatu adalah yang di depan kita, yang kita kerjakan sekarang. Oke Bapak Ibu, jadi demikian kira-kira, mudah-mudahan menginspirasi. Dan itu ternyata Bapak Ibu persis sama seperti apa yang disampaikan oleh Bhagavad Gita. Ini adalah sloka Bhagavad Gita yang paling termasyhur, nggih. Karmani Evadi Karaste Mapalesu Kadacana, itu jadi slogan salah satu SMA di Jakarta, di Denpasar kan kalau nggak salah gitu nggih. Bapak Ibu, engkau dapat mengendalikan perbuatanmu tetapi tidak dapat mengendalikan hasilnya. Sebab itu janganlah menjadikan hasil sebagai tujuanmu berkarya, namun jangan pula engkau berdiam diri. Jadi fokus pada proses. Kita nggak bisa mengubah hasil. Fokus pada prosesnya. Itulah cara kerja hidup berbahagia. Itulah cara agar kita berbahagia di pekerjaan kita. Fokus pada proses, nggak pedulikan hasilnya. Kalau kita terlalu fokus pada hasil, nanti pas hasilnya nggak baik kita stres gitu. Padahal stres pada saat hasilnya nggak baik itu juga tidak membuat hasilnya menjadi baik. Satu-satunya cara menjadikan hasilnya baik adalah prosesnya diperbaiki. Jadi fokus pada proses. Setelah prosesnya selesai, lupakan hasilnya. Bagus, syukur. Nggak bagus, saya perbaiki prosesnya. Berarti prosesnya belum cukup bagus. Gitu aja. Jadi Bapak Ibu,
tidak ada banyak resep untuk hidup berbahagia, untuk bekerja berbahagia. Yang pertama adalah pikiran dulu dibahagiakan, kemudian sadari bahwa pekerjaan yang sedemikian banyak, lingkungan yang sedemikian rupa, itu tidak bisa kita atur. Yang bisa kita atur adalah prosesnya yang di tangan kita. Jadi fokus pada itu. Oke. Mengapa sih proses lebih penting, Bapak Ibu? Karena proses itu ruang untuk improvement, itu meningkatkan keahlian. Dengan fokus pada proses, kita terhindar dari menggunakan segala cara. Kalau kita fokus pada hasil kan pengen cepat kaya gitu, korupsi gitu kan. Tapi kalau kita fokus pada proses, ya kita fokus pada pekerjaan aja. Kalau pekerjaan saya baik, mudah-mudahan nanti jabatan saya juga baik. Kalau jabatan saya baik, gaji saya nanti baik, ya itu proses selanjutnya. Saya nggak peduli dengan itu. Yang saya pedulikan adalah prosesnya. Jadi kita terhindar dari jebakan menggunakan segala cara yang kadang-kadang mengubah hidup seseorang kan. Korupsi akhirnya ketahuan, korupsi akhirnya ketangkep, akhirnya di penjara gitu kan, keluarga hancur segala macam. Itu karena terjebak pada menggunakan segala cara. Itu pasti mereka yang tidak fokus pada proses. Kalau mereka fokus pada proses, nggak mungkin seperti itu. Jadi kita akan menghargai hasil karena kita kita merasakan bagaimana prosesnya. Bermanfaat dalam jangka panjang dan tentunya lebih berbahagia. Sekali lagi Bapak Ibu, bayangkan seorang petani gitu, punya kambing 5 gitu, selesai nyari pakan kambing udah bisa siul-siul, dia udah berbahagia sekali hidupnya gitu kan. Ya Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan kita bisa semua mengubah mindset kita, fokus pada proses. Kemudian Bapak Ibu, ini ada satu hal, saya kebetulan karena sering diminta untuk seperti hari-hari ini gitu berbicara, berdharma becana gitu, padahal kalau dilihat dari pendidikannya sarjana teknik dan manajemen gitu kan, akhirnya saya kuliah lagi, ngambil kuliah agama di STAH Jakarta, berdua dengan istri gitu kan, sambil nemenin istri gitu yang dulu berasal dari non Hindu kemudian menjadi Hindu, saya temenin kuliah. Semester 1 saya sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa. Dalam salah satu mata kuliah itu ada namanya Adresta. Adresta itu adalah energi potensial yang timbul dari karma baik melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Jadi Bapak Ibu, di dunia ini ada namanya, secara filsafat Hindu, di dunia ini ada namanya energi potensial. Itulah cikal bakal karma. Cikal bakal segala hal yang terjadi di dunia ini namanya Adresta. Itulah energi potensial. Sebuah biji beringin itu dia memiliki Adresta untuk tumbuh. Tapi kadang-kadang dia tidak bisa tumbuh karena cuaca, kesiram air panas, keinjek, dimakan semut dan lain sebagainya. Tapi Adrestanya tetap ada energi potensial di sana untuk tumbuh. Sehingga ketika dia gagal sekarang, dia akan menjelma lagi menjadi bibit yang berikutnya. Berhadapan lagi dengan lingkungan, sehingga mungkin di bibitnya yang di pengulangannya yang ke-100 atau ke-200 atau ke-1000, dia akan ketemu lingkungan yang cocok sehingga dia bisa tumbuh menjadi sebuah pohon beringin gitu. Dan dia menjadi pohon beringin yang besar. Kita juga begitu. Apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan, menolong orang, pikiran positif, perkataan positif, perbuatan positif, trikaya parisuda yang baik yang kita lakukan tiap hari, itu adalah Adresta. Itulah tabungan energi potensial yang menggumpal, membesar sehingga suatu saat dia bisa mengalahkan lingkungan dan dia mewujud menjadi sesuatu yang baik gitu. Karena memang Adrestanya baik kan. Begitu juga kalau negatif, dia akan menjadi Adresta negatif, dia tumbuh sehingga suatu saat dia membesar, mengalahkan yang positif sehingga dialah yang akan tumbuh dan menghancurkan kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, kalau kita bertemu kondisi yang tidak baik, anggaplah itu adalah membayar hutang masa lalu. Karena hidup ini hanya tentang 4 hal. Yang pertama adalah tentang menabung. Kalau kita melakukan karma baik, itu nabung. Ada juga orang yang baru lahir, sudah kondisinya baik, nggak perlu melakukan apa-apa. Anak presiden gitu, udah kaya sejak lahir. Mungkin mereka sedang menarik tabungan karena mereka punya tabungan yang banyak di masa lalunya. Yang pertama adalah nabung, yang kedua adalah narik tabungan, yang ketiga adalah bayar hutang. Bapak Ibu, kadang-kadang kita udah kerja pontang-panting tapi kita belum
berhasil itu kita anggap aja itu bayar hutang. Mungkin saya punya hutang di masa lalu. Yang keempat yang harus kita hindari adalah membuat hutang baru, jangan sampai. Jangan jadikan kehidupan kita sekarang menjadi beban bagi kehidupan kita berikutnya, sehingga adresta itu penting. Jadi mulai hari ini berpikirlah positif, karena itulah tabungan energi potensialnya. Berkatalah yang positif, hanya mengatakan hal-hal yang positif. Kadang-kadang Bapak Ibu tahulah kondisi saya sekarang sebagai Sekretaris Umum Parisade gitu kan, yang konflik, yang apa segala macam di luar ini, itulah segala macam. No, tidak boleh terpengaruh dengan itu. Itu nggak bisa kita atur. Orang bisa ngapain saja, orang bisa ngomong apa aja, orang bisa berpikir apa saja. Kita fokus pada diri kita sendiri. Bahwa saya melakukan ini dengan itikat baik, dengan niat tulus, dengan niat pengabdian, dengan niat membantu, dengan niat untuk mengabdi, udah. Itulah adresta, itulah energi potensial yang ingin saya tanam. Hasilnya serahkan pada hukum karma, pada semesta gitu kan. Bapak Ibu, kita percayalah ya, kalau masak nasi kan pasti hasilnya nasi, kalau kita nanam jagung pasti tumbuh jagung dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, coba pikirkan hal apa yang berguna, yang membanggakan dari pekerjaan Bapak Ibu, karena itulah yang akan menjadi pemantik. Datang ke kantor, hari ini saya akan membantu orang, hari ini saya akan menyelamatkan hidup orang, hari ini saya akan membahagiakan orang. Pasiennya sudah sakit, keluarganya ikutan sakit karena sedih. Saya harus bantu mereka, saya harus bahagiakan mereka, saya harus layani mereka. Jangan judes-judes. Karena kalau judes, nanti judesnya akan kembali pada kita. Kalau kita layani, letakkan hati kita di sana, di pekerjaan kita. Oke, Bapak Ibu, napi yang bisa tiang bantu. Sama seperti saya lakukan training sekarang, memberikan Dharma Wicana sekarang. Seluruh hati, perhatian, jiwa, kemampuan saya letakkan di sini. Saya nggak mikirin yang lain. Karena saya ingin memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu. Karena itulah karma wicana saya, sehingga saya berharap itu menjadi adresta saya, menjadi tabungan energi potensial saya yang akan memberikan tuntunan pada saya agar besok hidup saya menjadi lebih baik. Demikian juga Bapak Ibu, dengan begitu kita akan otomatis kita akan bahagia. Karena kita merasa bahwa kita membantu orang lain. Karena kita orang baik. Orang baik bahagia kalau membantu orang. Bekerja di rumah sakit itu luar biasa. Ada orang yang karena sekali lagi karena pekerjaannya bertarung tiap hari. Bayangkan Ibu, nggak perlu begitu. Nggak perlu ditarik-tarik oleh urusan-urusan begitu, melayani tiap hari. Itu betapa bahagianya. Hanya orang-orang memiliki karma baik yang bisa bekerja di rumah sakit gitu. Tapi jangan hancurkan kesempatan itu dengan pelayanan yang tidak prima, respon yang tidak yang tidak baik gitu kan, yang tidak proper gitu Bapak Ibu. Dari depan, mulai dari tukang parkir, dari satpam sampai dalam, sampai reception, sampai petugas pelayanan, sampai dokternya, sampai semuanya. Karena semuanya berproses, semuanya membantu orang pekerjaannya, memudahkan pekerjaan orang lain. Tukang parkir memudahkan orang keluar masuk motornya gitu kan, menjaga agar motornya nggak rusak, nggak hilang gitu kan. Reception tugasnya melayani orang yang sudah datang terburu-buru karena sakit, pengen cepat dapat kamar, bantu secepatnya, tanpa perlu ada atasan, tanpa perlu ada SOP, tanpa perlu ada sanksi. Value sendiri sudah menggerakkan kita untuk melakukan yang terbaik. Karena dengan melakukan yang terbaik itulah kita akan mendapatkan hidup yang berbahagia. Bagaimana kita bisa berharap hidup yang bahagia kalau hidup kita sendiri kita jalani dengan cara-cara yang tidak baik gitu kan, Bapak Ibu? Maka cara terbaik untuk berbahagia adalah memang sekali lagi mulai dari pikiran, kemudian sadari bahwa setiap pekerjaan kita adalah membantu dan kita orang baik sehingga kita bahagia membantu orang. Oke Bapak Ibu yang ingin memberikan beberapa tips, Bapak Ibu, bagaimana hidup yang berbahagia. Sekali lagi fokus ke dalam. Ada yang kita menjadi area responsibility kita, ada yang di luar area responsibility kita. Apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain katakan tentang kita, apa tindakan orang lain, apa ucapan-ucapan mereka, itu nggak bisa kita kontrol. Itu orang lain punya. Nggak bisa kita atur. Jangan terpengaruh oleh itu, kita fokus ke dalam. Tindakan saya, emosi saya, mood saya, ya, kelakuan saya, usaha saya, itu semuanya tanggung jawab kita. Itulah yang menjadikan kita berbeda dari orang lain. Seperti tadi, kopi tumpah,
bisa menyebabkan pertengkaran, bisa menyebabkan hidup neraka, bisa juga tidak menyebabkan apa-apa, hari berjalan normal seperti biasa. Tergantung dari respon kita. Nah, Bapak Ibu, itu ada gambar di kiri itu, kalau Bapak Ibu ingat kisah di Mahabharata itu ada namanya Ekawalya ya. Ekawalya itu adalah orang yang ingin berguru kepada Drona, tapi ditolak oleh Drona. Sama seperti gambar di bawahnya, Karna juga ingin berguru kepada Drona. Ditolak juga oleh Drona. Tapi respon mereka berdua berbeda. Ekawalya begitu dia ditolak oleh Drona, dia membuat patung Drona dan dia belajar memanah berdasarkan bimbingan patung itu. Dia anggap patung itu adalah Drona meskipun dia udah ditolak, tapi itu tidak membuat dia marah, kecewa, frustasi, terus menjadi orang jahat, enggak. Dia tetap menjadi orang baik. Dia buat patung Drona, terus dia berguru di situ. Dan dia menjadi pemanah terbaik sehingga Drona khawatir murid kesayangannya, si Arjuna, bisa dikalahkan oleh Ekawalya. Bayangkan. Tapi karena begitu dia ditolak, dia menjadi dendam. Kemudian dia berguru, dia berbohong pada gurunya, kemudian dia berteman dengan Korawa gitu kan. Sehingga keduanya mengalami kisah hidup yang berbeda, padahal pemantiknya sama. Jadi Bapak Ibu, di luar sana terjadi segala macam hal. Hujan, angin, orang ngomong apa negatif, jangan terbawa oleh itu. Tetaplah positif, tetaplah fokus ke dalam. Orang Bali bilang mulat sarire gitu kan, melihat ke dalam. Kemudian yang kedua, ia yang melakukan dharma akan dilindungi oleh dharma. Itu prinsip yang luar biasa. Itu ajaran yang sungguh luar biasa. Ia yang melakukan dharma akan dilindungi oleh dharma. Dharma raksati raksita. Jadi kalau kita bekerja, pastikan kita digerakkan oleh sebuah value yang positif. Ada atasan atau tidak ada atasan, ada key performance indicator atau enggak, ada bonus akhir tahun atau enggak, ada kenaikan gaji atau enggak, lakukan yang terbaik di pekerjaan Bapak Ibu. Karena itulah dharma kita dan itulah yang akan melindungi kita. Tidak ada cara lain. Kalau kita melakukan pekerjaan dengan asal-asalan, maka hidup kita menjadi asal-asalan. Karena asal-asalan itu menjadi jati diri kita gitu. Tapi kalau kita melakukan pekerjaan dengan baik, dengan sempurna, dengan perfect, meletakkan hati di situ, senyum, bahagia, maka itulah yang jadi hidup kita, nggak ada yang lain. Oke? Misalnya 2 nilai Bapak Ibu adalah kejujuran, kebaikan. Maka jika Bapak Ibu ketemu kondisi yang menggoda untuk melakukan itu, Bapak Ibu akan tolak. Itu nggak sesuai dengan value saya. Itu nggak sesuai dengan prinsip saya, tidak sesuai dengan nilai-nilai saya. Tolak. Saya tetap kondisi baik, saya tetap senyum, saya tetap bahagia, karena inilah saya. Maka itulah yang akan menjadi hidupnya Bapak Ibu. Oke? Dharma raksati raksita. Terus ketiga, catur paramita, nggih Bapak Ibu. Ini kan sudah hafal semua, nggih. Dengan tim, dengan pelanggan, OB, tukang parkir, petugas kantin, jangan lupakan catur paramita, maitri, karuna, mudita, epekse gitu kan. Hafal kan Bapak Ibu, nggih? Maitri lemah lembut gitu kan. Karuna kasih sayang. Ya jangan kasih sayang yang lain aja ya, nanti kasih sayang dengan teman sekerja terus jadi apa-apa gitu, jangan nggih. Kasih sayang yang sewajarnya. Kemudian mudite, wajah yang gembira, apalagi kerja di rumah sakit, ingat senyum, bantu semua orang. Upekse, mudah memaafkan. Kadang-kadang Bapak Ibu di tempat kerja kita ketemu kondisi yang tidak sempurna. Teman yang tidak sempurna, atasan yang tidak sempurna. Jangan jadikan itu sebagai ajang gosip. Si anu loh, katanya kemarin begini loh dia, hindari, udah nggak ada gunanya. Dengar-dengar si anu begini ya gitu. Udah, kalau ada yang begitu tinggalkan aja, negatif itu. Jadilah yang positif. Jadilah itu 4 sifat utama itu, catur paramita, maitri, karuna, mudita, upeksa. Pegang itu erat-erat. Karena itu ajaran luhurnya Hindu yang mengantarkan kita pada hidup yang baik. Bayangkan Ibu lemah lembut, kasih sayang, selalu riang gembira, mudah memaafkan. Kita akan ketemu kondisi orang yang tidak ideal, jangan jadikan bahan gosip dan bahan bully gitu. Tapi bantu, maafkan kalau ada yang salah gitu. Karena menyimpan dendam pada atasan yang sempat negor kita itu nggak ada gunanya juga. Emang apa gunanya kalau kita dendam pada atasan? Apalagi jelek-jelekin institusi tempat kita kerja, ini rumah sakitnya nggak bagus nih.
rumah sakit anu lu jauh lebih baik itu. Tapi masih tetap kerja di sini, kalau sana yang lebih baik pindah aja dong sana. Bikin surat pengunduran diri pindah ke sana, kan bagus. Kadang-kadang ada orang-orang yang begitu, dia kencing di situ tapi dia tidur juga di situ. Nah, jangan menjadi karyawan yang begitu. Ini karena ini HRD-nya nih ya. Ini sedikit berbagi tentang ilmu HRD. Positif. Kalau tidak merasa ini lingkungan sudah tidak cocok buat saya, coba ajukan lamaran kerja, bekerja di tempat lain. Kalau nggak keterima, berarti ini adalah tempat terbaik yang diberikan Tuhan pada saya hari ini. Maka saya harus melakukan yang terbaik di sini. Udah gitu, nggak ada cara lain. Oke, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, tadi saya sudah sebut meditasi. Dalam meditasi kita biasanya diajarkan ruwebinete, jelek, baik itu semuanya berpasangan dalam hidup, jangan terlalu reaktif. Kalau ada orang yang bersalah, jangan lihat intensinya kenapa dia salah, maafkan saja. Jangan jadikan bahan gosip. Be in the present moment. Yang lalu sudah berlalu, yang ke depan kita nggak tahu. Hari ini yang kita hadapi. Pekerjaan yang di tangan saya, yang isi Isler tadi sampaikan, piring yang sedang saya cuci, ini adalah satu-satunya yang saya miliki saat ini. Inilah momen yang saya miliki. Ke depan entah saya kenapa saya nggak tahu. Yang lalu sudah berlalu, hanya tinggal cerita gitu kan. Be in the present moment. Nikmati proses itu dan bahagia dengan proses itu. Seperti cerita cuci piring tadi. Don't be a football of others' opinion. Jangan itu tadi, jangan digiring, jangan menjadi bola dari opini orang lain. Kita bukan bola yang bisa disepak sana sini. Kita punya prinsip. Saya harus bahagia, saya harus tegar. Baru bangun pagi saya udah berdoa hari ini saya akan bahagia. Kemudian saya udah naik ke Merajan, nyalakan dupo, memohon kepada leluhur, betari-betari, Hyang Widi agar hari saya baik. Masa nggak dapat baik sih gitu kan? Kemudian terima Bapak Ibu, terima. Acceptance itu penting. Ketemu teman yang kurang sempurna, terima saja. Kita juga nggak sempurna kok. Ketemu lingkungan yang kurang sempurna, terima. Kita juga nggak sempurna kok. Bukan berarti terima terus kemudian kita biarkan, terima terus kita perbaiki. Tapi tidak dengan gosip, tidak dengan marah-marah, tidak dengan reaksi yang negatif. Terima dulu. Setelah itu baru respon. Sehingga respon kita menjadi respon yang proporsional. Respon yang baik gitu. Karena kita sudah terima dalam diri kita. Oh iya, dia salah. Ya salah, namanya orang kerja. Satu-satunya yang orang tidak salah adalah tidur. Tidur pun bisa salah. Kadang-kadang ngigau. Ya kan? Ngigaunya salah lagi. Kadang-kadang mimpikan yang lain-lain gitu kan. Yang nggak benar gitu. Bisa juga. Tidur aja bisa salah. Apalagi kerja gitu. Itu terima. Ya Bapak Ibu. Bagi yang belum, cobalah cari guru di mana saja untuk meditasi, karena itu bisa sangat membantu untuk mengubah hidup kita. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini halaman slide terakhir saya adalah sharpen the saw ya. Kata ini kata Stephen Covey. Asah gergaji Bapak Ibu. Kalau kita pakai terus-menerus gergajinya nggak pernah diasah, suatu saat dia akan tumpul. Maka asahlah gergaji. Kalau di dunia kerja, asah gergaji artinya kita harus sering meningkatkan kompetensi kita. Seorang apoteker harus tetap belajar sehingga tahu ilmu-ilmu tentang obat di luar sana itu, tentang apoteker di luar sana itu seperti apa. Kalau dokter tetap mengikuti perkembangan karena penyakit berkembang terus gitu sehingga ilmunya berkembang. Itu di dunia kerja, tapi secara spiritual, secara pribadi juga begitu Bapak Ibu. Semeton, Bapak Ibu sareng sami, secara spiritual kita juga perlu mengasah gergaji spiritual kita. Dengan cara apa? Dengan sering melakukan renungan-renungan suci, sering japa mantra, sering melakukan puja-puja, sering meditasi. Itu adalah salah satu cara kita mengasah gergaji, karena kadang-kadang kita ketemu di luar, orang jalan siksa, kita lagi nyetir disalib dengan cara tidak baik, atau di kantor digosipkan oleh orang lain atau dimarahi oleh atasan, itu mengikis spiritual kita. Karena tertarik-tarik kan, namanya kita manusia kan, dimarahin kecewa gitu kan. Sampai di rumah meditasi. Asah gergaji spiritualnya. Lupakan yang tadi meditasi itu. Accept, terima. Ya sudah, dimarahi. Benar salah saya terima. Saya akan perbaiki diri saya. Itu, terima. Kalau kita sudah terima, dadanya jadi lebih lapang, hidupnya jadi lebih lega, dan kita jadi lebih bahagia. Kalau kita lebih bahagia, besok balik ke kantor, tadi jam wakernya
Belum bunyi kita udah bangun, gua harus kerja hari ini, gua ketemu si anu yang baik, gua ketemu si ini yang hebat, gua akan anu, penuh rencana-rencana baik, rencana-rencana indah, sehingga weker belum bunyi kita udah bangun, kita udah mandi dengan siul-siul, sapa anak sama istri, sapa suami, berangkat kerja dada-dada, berangkat ke kantor dengan siul-siul, di kantor penuh gembira. Kan itu hidup yang kita inginkan. Demikian Bapak Ibu, ampure kalau waktunya agak lewat, mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan bermanfaat bagi semeton Bapak Ibu sinamian, bisa memberikan inspirasi, bisa membangkitkan memori-memori positif, pengetahuan-pengetahuan positif yang sudah ada pada Bapak Ibu semua, yang hanya menjadi pemantik. Oke, demikian yang tutup dengan Param Santi, Om Santi, 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 Om. Yang kembalikan pada Ibu Putri Aryani, suksema Ibu atas waktunya. Terima kasih Pak Ketut. Waduh, luar biasa. Tanpa terasa sebenarnya waktunya lewat begitu. Tapi karena sangat-sangat menarik dan mencerahkan, jadi sayang rasanya kalau di-cut dan dilewatkan. Suksma Pak Ketut. Menarik sekali bagaimana sharingnya tadi tentang berbahagialah di tempat kerja, kemudian bagaimana kiat-kiat atau tips untuk bisa berbahagia dan bersikap seimbang dalam pekerjaan kita nih. Nah, jadi kan tidak banyak ini karena banyak pertanyaan nih Pak Ketut di chat nih, banyak yang bertanya di chat yang buka dumun. Ini dari Pak Anak Agung Adi Wirya Putra nih. Suksma atas pencerahannya, mohon penjelasannya bagaimana kita memahami proses itu sudah benar dan baik sehingga kita dengan penuh kesadaran menjalani proses tersebut. Apalagi tujuan hidup kita saat ini kita tidak tahu karena kelahiran kita saat ini dikontrol oleh karma kita sebelumnya. Tempat pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu, niki pertanyaan-pertanyaan begini dan jawaban-jawabannya juga tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, niki tergantung dari kesadaran. Kalau apa namanya salah satu Mahawakya Weda itu menyatakan bahwa Prajnanam Brahman itu Tuhan adalah kesadaran. Semua di semesta ini adalah kesadaran, tergantung dari kesadaran kita. Apakah proses itu sudah benar apa belum? Nggak ada proses yang benar, nggak ada proses yang sempurna, Bapak Ibu. Tidak ada proses yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jadi tidak ada proses yang sempurna. Proses itu selalu bisa diimprove. Proses itu selalu bisa diperbaiki. Oleh karena itulah sekarang orang baru bisa sampai ke bulan, habis itu orang sudah bisa sampai ke Mars gitu. Dulu ya ke bulan itu adalah pencapaian luar biasa, yang terbaik, yang terbenar saat itu adalah sampai di bulan. Tapi kan terus diimprove pengetahuannya, teknologinya, sehingga saat ini sudah bisa ke bulan teknologinya gitu, sudah mendarat pesawatnya di Mars gitu. Jadi proses itu sudah benar apa belum, tidak perlu fokus ke situ. Lakukan yang terbaik saja. Cari ilmunya, pelajari sedalam-dalamnya, implementasikan, itulah yang terbaik yang kita bisa lakukan hari ini. Apakah itu sudah sempurna apa enggak? Jelas belum sempurna. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Semua hal bisa diimprove. Begitu kita merasa ini sudah sempurna, kita udah stop, kita nggak akan improve lagi. Dan artinya kita nggak berkembang lagi gitu. Padahal orang lain terus berkembang. Bayangin, dulu waktu kecil kita jarum suntiknya dipakai berapa kali? 5 kali dipakai jarum suntiknya tuh. Sehingga yang terakhir itu udah agak kurang-kurang tajam tuh, sakit banget tuh kalau disuntik, saya ingat banget tuh. Kalau jarum suntiknya udah yang kesekian gitu. Sekarang jarum suntiknya udah modernnya luar biasa, udah nggak berasa ces gitu. Kadang-kadang disuntik tahan napas ya Bapak Ibu, belum nahan napas ternyata udah selesai gitu. Itu kan berkat improvement, berkat proses yang terus diperbaiki. Jadi tidak usah pusing, ini proses saya udah sempurna belum ya? Proses saya udah sempurna belum ya? Jangan bawa ke situ pikirannya. Saya lakukan yang terbaik. Saya tadi nyuci piring itu. Apakah cara nyuci piring saya sudah benar apa enggak? Ya itu kita udah belajar kemarin cara nyuci piring. Sekarang praktek saya nyuci piring.
cuci piring dengan sebaik-baiknya. Selesai. Setelah selesai nyuci piring, ada waktunya kita belajar lagi. Belajar dipanggil oleh atasan, hari ini adalah belajar tentang cuci piring, ya belajar lagi tentang cuci piring. Barangkali sabunnya sudah diganti, barangkali busanya yang sudah harus ada busa baru yang lebih baik gitu kan, atau airnya yang sudah berubah dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang bisa dirubah dalam hidup. Jangan fokus pada itu. Ketika kita bekerja, kita ketemu proses, lakukan yang terbaik pada proses itu, kemudian kontrol dengan hasilnya. Hasilnya memuaskan nggak? Kalau hasilnya memuaskan, good. Tapi good pun bukan berarti kita tetap bekerja begitu-begitu saja. Tetap cari apa yang bisa lebih baik saya lakukan pada proses ini. Karma yoga itu, yang di ajaran Hindu disebut karma yoga itu adalah skill in action gitu. Kita menjadi expert, kita menjadi seorang yang ahli di bidang kita. Itu namanya karma yoga. Ahli di bidang kita itu adalah kita perbaiki prosesnya tiap hari. Nggak usah peduli nih prosesnya apa udah sempurna belum, jangan bawa ke situ. Apakah hidup kita ini sekarang hidup kelahiran yang ke-400 apa yang kelahiran ke-300 apa ke-200? Jangan pikirkan itu. Don't even think about that, karena kita nggak tahu, dipikirkan pun nggak ada gunanya. Yang bisa kita lakukan adalah memang karma masa lalu kita mempengaruhi karma kita hari ini, dan itu kadang-kadang nggak bisa kita tolak. Yang tadi saya sebut bayar hutang itu, kadang-kadang udah kerja pontang-panting tapi hasilnya belum. Oh, saya sedang bayar hutang. Daripada hutangnya saya bawa terus-menerus, kan lebih baik saya bayar sekarang. Nanti hutangnya lunas, ada saatnya saya menikmati hasilnya. Itu. Tapi meskipun kita tidak tahu hutang karma kita di masa lalu yang mempengaruhi hidup kita hari ini, tapi kita jelas tahu bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan berpengaruh terhadap masa depan. Jadi fokus pada yang kita lakukan hari ini. Memang nggak ada cara lain. Minta kepada Tuhan juga, Tuhan bukan minimarket tempat kita belanja, bawa apa namanya voucher terus dupe, terus kemudian belanja ini itu terus dapat pulang bawa gitu kan, nggak begitu cara kerjanya. Satu-satunya cara kerjanya adalah investasikan yang baik, lakukan yang baik, pikirkan yang baik, berbahagia setiap hari, sehingga itulah yang menjadi kehidupan kita. Itulah yang akan menjadi ladang karma kita yang kita tanami tiap hari, dan itulah yang akan kita petik di masa mendatang. Memang tidak ada cara lain, cuma itu. Rumusnya hidup ya nggak banyak gitu. Bapak Ibu, yang kira begitu Bapak Anak Agung Adi Wirya Putra. Mohon maaf kalau jawabannya tidak memuaskan. Mohon maaf kalau memang cuma segitu tiang rasa yang bisa kita lakukan, karena ada hal-hal rahasia kan. Ada life regression, past life regression gitu, kita membaca-baca masa lalu. Oke lah bagi orang yang penasaran gitu, tapi pada akhirnya yang paling berguna buat hidup kita adalah hari ini, apa yang kita lakukan hari ini. Yang berbagi hari ini dengan Bapak Ibu semata-mata karena ingin berbagi karma wasana gitu, berbagi hal-hal baik, mengucapkan hal-hal baik, membantu sesama, membangkitkan hal-hal positif di memori masing-masing. Mudah-mudahan itu menjadi karma baik saya. Itulah yang saya tanam hari ini gitu kan. Nggak punya pilihan lain. Memang begitu proses hidup kok. Kenten ya Bapak Ibu, ampunan jangan terlalu berpikir nih prosesnya sudah benar apa baik. Nikmati proses itu, lakukan yang terbaik. Udah itu. Lihat hasilnya nanti. Begitu hasilnya sempurna, bagus, ya berarti prosesnya sudah benar, sudah baik. Tapi itu pun pasti belum sempurna, masih bisa diimprove, improve lagi gitu. Ya Bapak Ibu, dengan itulah peradaban manusia berkembang kan. Dulu mobilnya odong-odong, sekarang mobilnya udah canggih-canggih, nanti kita udah punya desain mobil yang bisa terbang gitu kan. Itu semuanya proses improvement, nggak ada yang berhenti. Nggak ada yang sempurna gitu. Oke Bapak Ibu, tapi malah Bu pertanyaannya kita lanjut. Mohon maaf kalau tidak. Menarik sekali. Ini pertanyaan dari Dr. Sri Diniari. Kita kan manusia ya Pak, bukan dewa, bukan bidadari. Dewa saja banyak salah kan ya. Lalu bagaimana supaya kita selalu bisa berbuat baik? Adakah hal yang bisa mengukur hal tersebut? Ya. Silakan Pak. Itu yang sampaikan tadi, salah adalah proses pembelajaran kan. Semua orang pernah salah, semua orang pernah keliru gitu kan. Ya sudah, terima, accept. Mau nangis, mau tabok-tabok muka gini menyesali hidup, ya sudah terjadi, mau bagaimana.
Yang bisa kita lakukan adalah live at the present moment tadi itu, hidup hari ini. Kemudian accept, terima. Terima Bapak Ibu. Salah ya terima, mau gimana, sudah terjadi. Emang mau diapain? Ya sudah, terima. Kita memang bukan dewa. Tapi konon dewa pun iri pada manusia, karena dewa itu, manusia itu memiliki cinta yang luar biasa, memiliki kesempatan di dunia ini yang begitu indah gitu. Satyam Siwam Sundaram itu kan buat manusia itu baik, benar, indah gitu kan, Bapak Ibu. Jadi kita memang bukan dewa, kita memang bukan bidadari gitu. Tapi kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat, yang menjalani hidup kita dengan bahagia. Salah terima, perbaiki, sudah, memang cuma itu bagaimana lagi. Ya sudah, kalau Bapak Ibu tujuan kita tadi meditasi disampaikan, yang sampaikan tadi ada pagi-pagi berdoa, itu agar hidup kita positif, agar ada jarak antara sebuah respon dengan sebuah pemicu dengan respon kita. Kalau jaraknya cukup, mudah-mudahan kita sudah mempertimbangkan, artinya sudah mempertimbangkan dengan baik gitu, sehingga potensi kesalahannya lebih sedikit. Tapi itu pun tetap mungkin salah. Ya sudah, terima. Memang tidak ada yang sempurna kok di dunia ini. Oleh karena itu, ketika kita salah, maafkan diri kita, perbaiki. Begitu juga ketika kita ketemu teman yang salah, terima kesalahannya dan maafkan. Memang cuma itu, mau bagaimana? Tapi setelah memaafkan dan setelah menerima, lakukan perbaikan. Berusaha agar kesalahan yang sama tidak terulang kedua kali, kan gitu aja kan? Memang cuma itu. Tidak ada yang lain. Apapun pelajaran kita, apapun ilmu kita, masih tetap aja kita punya potensi salah. Ya kan? Di Mahabharata itu Yudhistira apa kurang bijaksana itu? Salah juga dia mempertaruhkan istrinya dalam permainan dadu. Mau gimana? Ya kan? Kurang dharma apa itu Yudhistira itu? Salah juga, dia pernah juga dia melakukan kesalahan gitu. Masa istrinya dipertaruhkan dalam sebuah permainan dadu gitu? Sebuah kesalahan yang nggak masuk akal bagi kita di zaman ini, tapi itu terjadi gitu. Dan kadang-kadang orang yang sudah expert pun bisa ragu-ragu. Itu Arjuna itu di Bhisma Parwa itu tiba-tiba dia menjadi ragu-ragu, menjadi ya udah aku nggak mau bertempur katanya sambil meletakkan gandiwanya. Dan pada saat itu kita membutuhkan seorang nasihat dari seseorang yang baik, yang kita percaya, yang kita jadikan guru gitu kan. Dalam Arjuna dia bersyukur dia ketemu Krishna. Kalau kita nggak punya Krishna, ya kita jadikan siapalah, kita punya guru, kita punya teman, kita punya Tuhan, kita punya merajan. Itulah tempat kita untuk berdoa, untuk menenangkan hati, untuk menerima kesalahan-kesalahan kita dan bertekad untuk menjadi lebih baik lagi. Memang cuman itu, rasanya sih cuman itu ya. Tanya ke motivator manapun jawabannya pasti rata-rata cuma segitu. Karena memang ya salah itu adalah bekal hidup kita. Sebagaimana kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan itu juga menjadi bekal dari hidup kita. Ruwe binede kan kalau di Bali disebut, hitam putih, kain kain kotak-kotak poleng itu lambang Ruwe binede itu. Memang itulah isinya hidup kita. Mudah-mudahan dengan bergaul dengan orang-orang baik, banyak membaca buku yang baik, ketemu orang baik, berdoa yang baik, mudah-mudahan yang negatif-negatif itu bisa kita kurangi. Sejauh-jauhnya bisa kita kurangi, dan yang baik-baik ini bisa kita perbanyak. Cuman itu Bu, Bapak-bapak semeton, ikhtiar hidup kita, tekad hidup kita, mudah-mudahan mulai dari pikiran, sekali lagi, bangun pagi, ingat, berdoa, bertekad, hari ini saya akan jadi orang baik, hari ini saya akan membahagiakan orang lain, hari ini saya akan menghindari semua perkataan negatif, hari ini saya akan menghindari semua yang sifat marah-marah, ego-ego, dan lain sebagainya. Bahwa kemudian siang hari kita kepleset, dimarahin dikit, kita ikutan marah, terpancing, habis itu sampai rumah, oh tadi saya salah, saya kepancing, mudah-mudahan besok enggak lagi, meditasi lagi, perluas lagi hati, kan memang begitulah prosesnya itu. Iya, menarik sekali nih Pak Tut. Niki malih ada beberapa pertanyaan niki Pak Tut. Niki dari Pak Madi Sutrisna.
Matur suksma untuk pencerahannya Bapak Ketut. Untuk menjadi bahagia adalah di pikiran menurut Bapak Ketut. Bagaimana dengan tubuh dan jiwa? Apa perlu kebahagiaan juga? Oke, pastinya Bapak Ibu, pastinya. Apa namanya? Kalau jiwa kita yang murni, yang disebut apa namanya jiwatman atau paramatman itu memang netral, dia tidak terkotori, dia hanya menjadi saksi, dia adalah Tuhan sendiri yang ada dalam diri kita, dia tidak terkotori oleh penderitaan, tidak terkotori oleh perbuatan kotor, tidak bisa disucikan dengan apapun karena dia sudah suci. Tapi begitu dia masuk ke dalam badan kita, dia tertarik memang oleh urusan-urusan dunia, dia bisa ikut, dia menikmati, dia menjadi penikmat. Nah, ketika dia menjadi penikmat, maka dia terikat oleh karma. Ketika dia terikat oleh karma, dia bisa juga ikut menderita gitu kan. Badan juga begitu, ketika teriris ya sakit lah badan gitu kan. Pastinya semuanya, makanya dengan pikiran yang sehat, dengan pikiran yang tenang, dengan pikiran yang berbahagia, dengan berpengetahuan yang benar, mudah-mudahan kita bisa menjaga keseimbangan tadi. Kalau kita menjaga keseimbangan, badan kita pun akan kita jaga. Kan hidup ini harus holistik gitu, nggak bisa kita membahagiakan orang lain terus. Tadi mungkin yang terlewat, selalu berbicara bahagia orang lain, bantu orang lain gitu kan, selalu fokusnya ke orang lain. Bahagiakan diri sendiri dulu. Makanya pagi-pagi kita bangun berdoa, semoga hari ini saya bahagia, semoga hari ini saya bisa membantu orang lain gitu kan. Pertama kali memang bahagiakan diri sendiri. Siapa sih diri sendiri itu? Ketika kita menyebut aku hari ini bahagia, itu pagi-pagi kita berdoa itu. Pagi hari ini saya harus bahagia. Siapa saya itu? Ini kepala saya, ini hidung saya, ini badan saya, dada saya, ini kaki saya. Saya itu yang mana sebenarnya? Saya itu adalah keseluruhan dari kita, jiwa kita, pikiran kita, badan kita. Itulah keseluruhan, itulah yang kita sebut saya, yang kita sebut aku. Aku yang kita sebut itu bisa jadi juga aku yang paling dalam, itu tergantung dari kesadaran kita ketika kita menyebut aku. Saya ketika kita menyebut aku. Jadi kalau saya hari ini akan bahagia, artinya badan saya bahagia, jiwa saya bahagia, pikiran saya bahagia, semuanya bahagia. Itulah kebahagiaan saya itu. Nggak bisa kita menyebut saya bahagia tapi badan kita terluka, ya nggak bisa lah. Orang badan sakit ya kita yang aduh-aduh itu kan pikiran kita juga secara kedokteran kan itu digerakkan oleh apa namanya hormon apa, digerakkan oleh saraf yang mana gitu kan, sehingga kita merasakan sakit di sini, dikirim sinyal sakit itu ke otak gitu kan, sehingga otak merespon ke mulut menjadi aduh gitu kan. Kan begitu katanya apa namanya proses kita merasakan sakit. Jadi kalau kita ingin bahagia ya semuanya lah. Badannya juga ingin kebahagiaan, jiwanya juga ingin kebahagiaan, pikirannya juga ingin kebahagiaan. Itulah yang kita pagi kita dedikasikan. Hari ini saya harus berbahagia. Semoga hari ini saya melalui hari dengan baik dan bahagia. Saya itu siapa? Ya badan saya bahagia, karena kalau jalan ke depan terus digigit anjing tetangga ya nggak bahagia lah. Udah sakit kok kakinya digigit gitu kan. Semuanya butuh kebahagiaan. Badan butuh kebahagiaan. Karena badan ini adalah tempat bagi sang jiwa. Dia adalah ibaratnya adalah alat bagi sang jiwa untuk melakukan karma wasana. Karena jiwa dalam keadaan murninya bagaimana dia bisa membantu orang? Roh kan tidak bisa mengangkat piring, tidak bisa nyuci piring. Yang bisa nyuci piring adalah tangan kita gitu. Sehingga dia dipinjam oleh jiwa untuk melakukan karma baik. Itu kan? Jadi semuanya dibutuhkan. Kebahagiaannya dibutuhkan oleh badan, dibutuhkan oleh pikiran, dibutuhkan oleh jiwa. Semuanya dibutuhkan Bapak Ibu. Ngiring sareng-sareng kita rawat badan kita biar sehat. Orang kalau datang ke rumah sakit biasanya kan karena sakit, apanya yang sakit? Kalau rumah sakit umum biasanya kan badannya yang sakit kan. Kalau rumah sakit, kalau jiwa biasanya larinya ke rumah sakit jiwa gitu kan. Kalau ke rumah sakit umum biasanya badannya lah yang sakit. Semuanya butuh disehatkan, sehingga ada rumah sakit jiwa bagi orang yang sakit jiwa, bagi ada rumah sakit umum bagi orang yang mengalami sakit pada bagian-bagian badannya gitu. Semua butuh kebahagiaan Bapak Ibu, semua butuh kesehatan, semua butuh asupan. Itulah yang kita rawat. Tapi sekali lagi mulainya dari pikiran memang.
pemantiknya memang dari pikiran. Itu kata motivator, kata kitab suci begitu nggih. Dan tiang percaya itu mulainya dari pikiran. Jadi bukan karena tiang sebutkan memulainya dari pikiran, bukan berarti badan tidak perlu gitu, tapi pemantiknya dari situ. Karena memang begitulah logikanya memang begitu, dan kitab suci juga menyebutkan begitu, para motivator juga menyebutkan begitu. Bagaimana kita bisa bahagia kalau pikiran kita udah ruwet duluan gitu kan? Yang tadi disebutkan itu, di dunia ini segala hal diciptakan 2 kali, di pikiran dan di fisik gitu. Kalau pikirannya sudah negatif, maka yang diciptakan adalah negatif. Kita nggak bisa mendapatkan hidup yang baik dengan pemikiran yang tidak baik, udah gitu. Demikian Bapak Suksema, Pak Pak Made Sutrisna, atur suksema atas atensinya. Tiang seneng gini, kemarin dia mengikuti sebuah seminar dari seorang profesor di Amerika. Dia bilang ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang berat, dia jawab hadiah terbaik dari seorang pembicara adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, pertanyaan-pertanyaan yang banyak dan berbobot, karena itu artinya pesertanya antusias, pesertanya menaruh hati pada itu. Kalau nggak ada pertanyaan artinya cuek-cuek semua gitu, jangan-jangan ditinggal tidur. Terus semua sekali lagi pada Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Inge, benar sekali Pak Ketut. Niki masih ada beberapa pertanyaan, tapi karena waktu nggih, mungkin kita tutup dengan satu pertanyaan malih nggih Pak Ketut nggih. Niki pertanyaan terakhir, nanti Bapak Ibu yang mungkin belum sempat kita bacakan pertanyaannya atau masih ada pertanyaan, tadi dalam CV-nya kita sudah share nih WA beliau dan email beliau, nanti silakan bisa bertanya kembali. Dados. Untuk sesi ini mungkin kita akan tutup dengan satu pertanyaan terakhir lagi, adalah karena tips ini, bertanya tentang tips, pasti menarik kalau kita ingin mendengarnya. Bagaimana tips berdamai dengan segala situasi, karena terkadang kita terpancing juga dengan hal negatif, meskipun kita telah menerima dan memahami dari semua yang Bapak jabarkan tadi, Suksema, dari Ibu Putu Soekarnasih. Bu Putu, ampura, tidak ada resep instan untuk sesuatu hal di dunia ini. Semuanya melalui proses. Selamat berproses, rajin-rajin meningkatkan itu kan ibarat tabungan. Proses itu ibarat tabungan yang kita masukkan ke diri kita masing-masing. Semakin tebal tabungan kita, ibaratnya Ibu nih, kita sudah tahu bahwa kalau belanja itu akan menghabiskan uang gitu kan. Tapi kalau kita tabungannya sedikit dan kita tergoda untuk belanja, ya cepat habis duitnya. Tapi kalau kita tabungan kita banyak, meskipun kita ada godaan begini begitu, tabungannya masih banyak, itulah kira-kira. Bapak Ibu, jadi gini, tidak ada proses yang instan. Memang semuanya melalui latihan, melalui jam terbang. Bahkan seorang maharesi pun bertapa, konon kita kalau baca-baca kitab Purana itu, atau itihasa, kan kita sering ketemu cerita itu. Orang bertapa, kemudian dikirimlah bidadari gitu untuk menggoda gitu kan. Kenapa nggak dikirim manusia saja? Karena kalau manusia godaannya cantiknya nggak secantik bidadari gitu, jadi godaannya nggak setinggi bidadari. Jadi ketika seorang maharsi yang bertapa, dikirimlah bidadari untuk menggoda. Kadang-kadang runtuh juga imannya, pertahanannya sang maharsi itu. Dia bertapa, digoda sehingga dia gagal tapanya, akhirnya nikah dengan bidadari. Kan banyak kita punya Purana-Purana yang bercerita begitu kan. Itu artinya jangankan kita, seorang maharsi pun kadang-kadang jebol gitu pertahanannya gitu kan. Tapi ada juga kan maharsi yang sudah digoda oleh bidadari, dikirim 2-3 bidadari, bidadarinya lenggak-lenggok di depannya, dia tetap pageh dengan tapenya. Ada juga yang begitu. Itu artinya tabungan karmanya dia sudah cukup, Bapak Ibu. Ada satu pernyataan dari seorang guru yang saya suka, semua di dunia ini tergantung dari tabungan karma. Kita suka mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan, itu tergantung dari tabungan karma. Kita rajin mendatangi seorang guru dan belajar dari seorang guru,
itu tergantung dari tabungan karma. Kalau kita tidak punya tabungan karma, seorang guru berdharma wacana, berceramah, memberikan siraman rohani di ruang sebelah, kita lebih memilih nonton di sini atau main gadget. Tabungan karmanya nggak cukup, sehingga kita tidak tertarik ke sana gitu. Nah, perbanyaklah tabungan karma, perbanyak latihan, perbanyak meditasi. Itu begini, Bapak Ibu, kesadaran itu ibarat jembatan. Jembatan itu ada di tiangnya itu kadang-kadang ditulisin maksimum 400 kg gitu. Jembatannya sudah ada, tapi kalau yang lewat itu lebih berat dari daya tahan jembatan itu, jebol juga jembatannya gitu kan. Sama seperti itu kesadaran kita, kita udah tahu selingkuh itu jelek gitu. Tapi berapa orang yang selingkuh di dunia ini? Karena enak, karena jebol dia pertahanannya, digoda oleh sesuatu yang terlalu menarik gitu. Semua orang tahu, semua agama mengajarkan korupsi itu jelek gitu, tidak baik. Tapi kan begitu banyak orang korupsi, sampai bosan nontonnya di TV gitu kan. Itu jembatannya sudah ada, pengetahuannya ada, tapi jembatannya jebol. Bagaimana agar jembatan ini kuat? Ya memang harus diperkuat tiap hari, dirawat, diperhalus tiang-tiangnya. Tiang-tiangnya itu serada baktinya kita. Perkuat. Lebih sering sembahyang, lebih sering kirtanam, lebih sering japa, lebih sering mengingatkan diri, lebih sering meditasi. Meditasi itu luar biasa. Percaya pada jalan dhyana itu, jalan meditasi. Karena ketika kita meditasi, disitulah kita membuka hati kita, membuka kesadaran-kesadaran kita, menghidupkan cakra-cakra kita, sehingga dengan itu kita memperoleh bimbingan, kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi itu tadi, memperkuat jembatan itu. Persis pertanyaan Ibu itu, pertanyaan yang luar biasa, karena memang itu problem hidup kita udah tahu, tapi jembatannya jebol gitu, jembatannya sudah ada tapi patah gitu. Oke, Bapak Ibu, selamat memperkuat jembatan. Mudah-mudahan gini, hari ini kita ketemu dengan godaan segitu, kita masih tergoda, mudah-mudahan besok dengan latihan yang lebih tekun, dengan proses yang lebih sering gitu, mudah-mudahan suatu hari kita, oh dulu kita kalau diginiin marah, sekarang enggak gitu. Itu artinya kita sudah naik kelas sedikit kan. Hidup ini tangga-tangga kesadaran kan. Sekarang kita di toel segini udah marah, besok di toel segini apa-apalah. Nah itu artinya kita sudah naik kesadarannya. Hari ini kita ketemu goncangan segini sudah sedih, nangis, bombay gitu. Besok ketemu goncangan segini, ya memang begitulah proses hidup. Masih tetap bisa mempertahankan level kebahagiaan. Artinya kita sudah naik ke tangga berikutnya. Itu memang proses, tidak ada resep. Jadi kalau Ibu tanya apa tipsnya? Tipsnya latihan. Meditasi lebih sering, japa lebih sering, maturan lebih sering, bertemu orang-orang baik lebih sering, bertemu dengan orang-orang positif lebih sering, mengingatkan diri lebih sering. Memang cuma itu. Tidak ada resep lain. Nggak ada pil gitu, dijual pil di sana, kalau Ibu beli harganya 1 juta, diminum besok jadi orang sabar gitu, nggak ada. Memang hanya proses hidup yang membimbing kita menuju kesadaran yang lebih baik. Demikian mantan Ibu, Bapak, penglingsir, senior, teman-teman semua. Niki banyak teman tiang di sini. Bahkan ada teman-teman ada ketua PHDI Bandung hadir, niki teman tiang. Kebetulan ikut hari ini. Ada juga Pak Kolonel. Samian semuanya teman-teman, Bapak Ibu, senior, penglingsir, matur suksema. Kalau ada kekurangan, sekali lagi mohon diterima karena itu bagian dari kita semua. Tentu tidak kami sengaja, tapi namanya hidup kadang-kadang memang kesalahan itu sesuatu yang niscaya gitu. Mohon dimaafkan, yang dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang baik-baik mohon diingat sehingga besok hidupnya ada sedikit saja perubahan, sehingga Dharma Wicana yang 50% Dharma Wicana, 50% training hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Oke, demikian Ibu, yang kembalikan Ibu Putri Aryani, matur suksema atas waktunya. Terima kasih Bapak Ketut Budiase, narasumber kita pagi ini atas Dharma Wacananya untuk kita semua.
Jadi sangat-sangat menarik, tapi karena kita dibatasi waktu, ya Pak Ketut, mudah-mudahan di lain kali nanti kita bisa beranjang sana seperti ini kembali dan mendapatkan pencerahan kembali dari Pak Ketut. Baiklah, mohon izin Tiang rangkum sedikit tentang sesi bercanda dan diskusi kita siang ini. Jadi karena kita para pekerja di rumah sakit yang tentu saja lebih banyak waktu kita di tempat kerja, mari kita upayakan untuk berbahagia di tempat kerja. Jadi mulailah berbahagia dari diri sendiri dan jadilah agen untuk kebahagiaan orang lain. Jadi saat bekerja, letakkan hati kita di sana dan fokus pada proses bukan pada hasilnya. Seimbang dalam suka dan duka, kemudian kita berpikir bahwa bekerja ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki karma dan juga menjalankan dharma kita. Kemudian ada tips yang sangat menarik yang dibagikan oleh Bapak Ketut yang tadi menjawab banyak pertanyaan dari Bapak Ibu, yaitu untuk hidup berbahagia, fokuslah ke dalam. Ya, jangan terlalu peduli dengan omongan orang di luar, kita fokus dengan potensi kita sendiri. Kemudian yang kedua, dharma raksatati raksita. Ya, yang melakukan dharma akan dilindungi oleh dharma. Kemudian yang ketiga, ingat dengan catur paramita, metri, karuna, upeksa, dan mudita. Kemudian yang keempat, meditasi. Dan yang kelima, tetap mengasah potensi atau keterampilan kita. Dan satu hal yang mungkin harus segera kita terapkan sesuai dengan pesan beliau, mulai besok pagi saat bangun, baru bangun dari tidur sebelum turun menjejakkan kaki ke Ibu Pertiwi, mulailah dengan doa. Sehingga harapan kita ke depannya sepanjang hari, hal-hal baik akan muncul dan kita semua berbahagia. Lakukan dari hari ke hari. Jadi demikian Ibu Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita, Pak Ketut Budiase. Dan terima kasih kepada semua peserta yang sudah mengikuti sampai acara ini selesai. Terima kasih. Yang kembalikan kepada Mbak Yupi untuk MC-nya. Om Santi Santi Santi. Dr. Putri, terima kasih juga selaku moderator kita di acara kita hari ini, dan tentunya Pak Ketut Budiase juga terima kasih banyak sudah menjadi narasumber. Terima kasih banyak Pak Ketut, semoga sehat selalu untuk keluarga di rumah Pak Ketut. Baik, dan Bapak Ibu hadirin, kita harus akhiri juga perjumpaan kita di siang hari ini. Demikian acara Dharma Wacana serangkaian ikut RSUD Samarinda Makassar dengan tema kita hari ini adalah Kerja Bahagia, penyampaian oleh narasumber Bapak Ketut Budiase STMM. Terima kasih banyak, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang juga sudah bergabung di dalam acara. Demikian saya sampaikan, saya Yupi Hari mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan selamat siang. Om Santi 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 Om.